Selamat pagi dan selamat berjumpa dengan saya, Gregorius David Humuen, mahasiswa Universitas Flores, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi, semester 2. Pada kesempatan ini, bersama saya akan memaparkan hasil kerja tugas saya, yaitu dasar-dasar ilmu tanah. Tugas yang saya mau paparkan di sini adalah tentang klasifikasi tanah. Jadi sebelum kita bertolak lebih jauh, saya mau menjelaskan apa itu klasifikasi tanah. Klasifikasi tanah yaitu suatu usaha dari manusia untuk mengumpulkan dan mengelompokkan tanah sesuai keseragaman dan kemiripan sifat dan ciri tanah. Adapun beberapa tujuan dari klasifikasi tanah. Yang pertama, dapat membantu manusia untuk lebih mudah atau cepat memahami berbagai macam sifat tanah sesuai penggolongannya. Yang kedua, mengelompokkan berbagai macam tanah. Yang ketiga, mengetahui secara lebih mendalam mengenai hubungan individu dan tanah. Yang keempat, mengetahui tanah-tanah yang baik. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu menata dan mengorganisasi tanah. Klasifikasi tanah menurut USDA. Kepanjangan dari USDA yaitu dalam bahasa Inggrisnya United States Department of Agriculture. Jenis-jenis tanah menurut USDA. Yang pertama, entisol. Entisol yaitu tanah yang baru terbentuk dan dicirikan dengan perkembangan tanah yang belum terlihat jelas. Tanah entisol ini umumnya terdapat pada sedimen yang belum terkonsolidasi, seperti pasir dan beberapa lapisan yang memperlihatkan horizon di atas lapisan batuan dasar. Yang kedua, vertisol. Vertisol yaitu tanah yang memiliki kandungan liat sangat tinggi, mudah mengembang ketika basah, dan mudah mengkerut ketika kering. Tanah jenis ini seringkali menghasilkan rekahan tanah yang cukup dalam, sehingga lapisan yang ada di permukaan masuk ke dalam rekahan tersebut. Yang ketiga yaitu tentang inceptisol. Inceptisol yaitu tanah yang masih muda tetapi lebih mudah berkembang dibandingkan entisol. Tanah ini sudah memperlihatkan adanya perlapisan dan cenderung subur. Yang keempat yaitu aridisol, yaitu tanah yang terbentuk di daerah kering seperti gurun. Pembentukan tanah aridisol sangat lambat dengan komposisi bahan organik yang sangat sedikit. Yang kelima yaitu molisol. Molisol yaitu tanah lunak yang memiliki horizon A yang sangat tebal dan berwarna hitam. Dalam kondisi kering, tanah ini tidak jelas. Yang keenam, spodosol. Spodosol yaitu tanah yang terbentuk dari proses podsolisasi. Merupakan tanah yang berasal dari hutan pinus atau konifer dan deciduous yang terdapat pada daerah beriklim sejuk atau dingin. Yang ketujuh yaitu alfisol. Alfisol yaitu tanah yang mengandung aluminium dan besi yang berasal dari akumulasi lempung dan terbentuk ketika kelembapannya cukup hangat. Yang kedelapan yaitu tentang ultisol, yaitu tanah yang mengalami pencucian hebat dan bersifat asam. Yang kesembilan, oxiksol. Oxiksol yaitu tanah yang sudah tua dan memiliki kandungan oksida sangat tinggi.
tanah ini menunjukkan batas horizon yang sudah tidak jelas. Yang ke-10 atau yang terakhir, histosol. Histosol yaitu tanah yang berasal dari pelapukan tumbuhan di atasnya. Tanah ini memiliki kandungan organik yang tinggi. Sekian dan terima kasih. Semoga tugas yang telah saya paparkan ini bermanfaat bagi kita semua. Salam.